Dalam hadis yang lain, jadi Rasulullah SAW menjelaskan tentang bahaya penyakit ini. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, waktu para sahabat sedang ngobrol-ngobrol tentang Dajjal, tentang fitnah yang sangat berbahaya yang akan muncul menjelang hari kiamat kelak. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masih Dajjal." Maka aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabatku tentang sesuatu fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Fitnah apakah itu? Maka Nabi SAW mengatakan asyirkul khafi, syirik yang samar, tidak kelihatan, ya. Yang orang tidak lihat, tapi dia penyakit hati. Maka Nabi SAW berkata, yakumur rajulu, seorang berdiri, fayusalli, kemudian dia salat, fayuzayyina salatahu, dia bagus-baguskan salatnya, lima yara min nadhar rajulin ilaihi, karena dia tahu orang sedang lihat dia salat. Ya, ini contoh beramal untuk dilihat oleh orang. Dia salat biasa-biasa, tapi tatkala dia lihat orang perhatikan dia salat, maka dia bagus-baguskan salatnya. Ini berat bagi imam, seorang imam biasanya salat, ya, tahu-tahu di belakang dia ada pejabat misalnya, maka dia bagus-baguskan salatnya, dia merdu-merdukan suaranya, dia panjang-panjangkan salatnya, ya. Padahal biasanya dia rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas, begitu ada pejabat dia ganti, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Ya. Ini contoh sederhana, dia bagus-baguskan bacaannya karena ingin dipuji. Salat itu hanya contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku kepada seluruh amal soleh. Tidak usah jauh-jauh, dai saya berdakwah, kemudian tahu-tahu ada hadir gubernur misalnya, atau hadir Pak Presiden misalnya, saya cari muka, maka saya bagus-baguskan pengajian saya sebutkan dalilnya sana sini, ya. Saya tadi ingin dipuji, sama. Padahal kalau nggak ada mereka, saya ngisi biasa-biasa aja, ya. Ya, ini sama, berarti dia berdakwah, dia bagus-baguskan dakwahnya karena ingin dipuji oleh orang lain. Itulah riya, ya, beramal untuk diperlihatkan. Kenapa Nabi SAW takut tentang penyakit ini, riya, yang bahkan kata Nabi lebih takutkan dari fitnah Dajjal. Karena fitnah Dajjal pertama hanya muncul di akhir zaman, meskipun dia sangat berbahaya, tapi dia hanya muncul di akhir zaman. Adapun fitnah riya muncul bisa kapan saja, ya, muncul bisa kapan saja. Seorang bisa jadi sekarang ikhlas, tahu-tahu minggu depan dia riya, atau nanti sore dia riya, ya. Pagi-pagi dia ikhlas, sore-sore dia riya, ya. Tahu-tahu dia beramal soleh ingin dipuji. Jadi kalau Dajjal hanya muncul di akhir zaman, adapun riya ini muncul kapan saja. Kemudian kalau Dajjal, rata-rata orang beriman akan selamat. Orang yang bisa baca atau tidak bisa baca, mereka akan bisa lihat di jidat Dajjal tertulis kafaro, kafir. Ya, selama orang itu beriman, baik bisa baca maupun tidak bisa baca, Allah akan buat dia bisa melihat di wajah Dajjal lalu tulisan apa? Kafir, untuk dia hindari. Sehingga orang-orang beriman insya Allah selamat. Tetapi justru riya ini penyakit yang menimpa orang-orang yang beriman, bukan orang-orang pelaku maksiat, ya, bukan orang-orang pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat, tukang minum khamar, tukang zina, apa yang mau dia riakan? Ya, oh saya minum khamar, ini namanya bahlul, riak terhadap khamar, ya. Riak, oh saya sudah zinain perempuan sekian, tapi ada juga orang begitu, ya. Dia pamer, saya sudah berzina dengan sekian orang, saya sudah minum khamar. Apa ada orang koruptor kemudian riak dengan korupsinya? Enggak ada, ya. Enggak ada, ya. Jadi justru riak ini menimpa orang-orang yang beramal saleh, yang dia punya kelebihan dalam masalah amal saleh. Orang yang haji sudah berulang-ulang, ini rawan untuk riya, pamer hajinya. Ya. Orang yang berdakwah ke sana sini, ke kampung, ke pedalaman, ke hutan belantara, ke luar negeri, kemana, ada rawan riya untuk pamer bahwasanya saya sudah berdakwah di sana sini. Orang yang sering puasa sunnah, ada rawan bagi dia untuk memamerkan puasanya. Orang yang sering bersedekah juga demikian rawan. Oh saya sumbang sana, sumbang sini, sumbang sana. Padahal cuma sumbang sedikit, 100.000 itu pun dia pamerkan. Apalagi kalau dia sumbang sampai miliaran, rawan untuk pamer itu ada. Ya. Justru saya katakan bahwasanya penyakit riya itu justru menimpa orang-orang yang memiliki kelebihan dalam beragama. Makanya Nabi berkata, akhwafu ma akhafu alaikum. Ya, aku khawatirkan menimpa kalian. Dan Nabi sedang berbicara dengan para sahabatnya, yang kita tahu bagaimana solehnya mereka.
adalah penyakit riya, yaitu ingin dipuji. Apalagi kita-kita yang imannya jauh dari para sahabat.